Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudi Gunardi, STMT, selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat Ibu Yuliza, STMT, selaku dosen penguji 1 saya. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Hafiz Ibnu Hajar, STMSC, selaku dosen penguji 2 saya. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Jalur Rizky Ramadhani dari Teknik Elektro Mercu Buana Warung Buncit. Izin mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul perhitungan kapasitas daya listrik pada gardu traksi duku atas dengan memperkecil headway di lintas MRT ASEAN duku atas. Nah, untuk latar belakangnya, pertama, kereta api adalah transportasi berbasis rel yang efektif dan efisien karena kereta api dapat mengangkut penumpang maupun barang dalam jumlah besar dalam sekali jalan. Yang kedua, kereta sebagai alat transportasi massal merupakan solusi mutlak atas permasalahan kemacetan yang ada di Jakarta. Yang ketiga, guna untuk mempercepat perpindahan sehingga dibutuhkan memperkecil headway agar bisa mengangkut penduduk Jakarta dengan cepat. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kemampuan gardu traksi lintas ASEAN duku atas dengan memperkecil headway 10 menit menjadi 5 menit, 3 menit, dan 1 menit. Yang kedua, bagaimana kemampuan gardu traksi jika terjadi kondisi darurat atau kegagalan sistem pada salah satu gardu lainnya sehingga tidak dapat mensuplai lintas saat headway normal atau diperkecil menjadi 5 menit, 3 menit, dan 1 menit. Nah, tujuan penelitian yang pertama, menghitung kemampuan kapasitas gardu traksi lintas ASEAN duku atas dengan memperkecil headway untuk dijadikan pedoman dalam membuat pola pengoperasian kereta MRT Jakarta. Yang kedua, mengetahui kemampuan gardu traksi ketika terjadi kegagalan sistem pada salah satu gardu lainnya. Nah, untuk ruang lingkup pembahasan, yang pertama, perhitungan dilakukan pada gardu traksi duku atas. Kedua, perhitungan dibatasi untuk area lintas ASEAN duku atas. Yang ketiga, penelitian dilakukan pada headway 10 menit, 5 menit, 3 menit, dan 1 menit. Yang keempat, penelitian dilakukan pada kondisi normal dan gangguan, yaitu ketika gardu traksi ASEAN padam. Untuk referensi jurnal, pertama ada Catur Wicaksono, Afwan Rizkinda, Ahwan tahun 2018 dengan judul Perhitungan Kapasitas Gardu Traksi Keranji di Jam Sibuk Pagi guna persiapan pengoperasian kereta Bandara Soekarno-Hatta. Yang kedua, Awaludin Saputra tahun 2017 dengan judul Studi Evaluasi Analisa Perhitungan Kapasitas Daya Gardu Traksi terhadap Kebutuhan KRL Jalur Depok-Manggarai. Yang ketiga, Taufik Wibowo tahun 2020 dengan judul Analisa Kapasitas Gardu Traksi KRL di Wilayah Resor LAA Serpong. Yang keempat, Mariana Diah Puspitasari, Feby Wirantama Putra tahun 2018 dengan judul Perhitungan Efektivitas Gardu Traksi Bojonggede pada Lintas Manggarai Bogor. Yang kelima, Rehan Zulfikar tahun 2017 dengan judul Optimasi Penempatan Gardu Traksi Listrik Aliran Atas LAA berdasarkan drop voltage untuk meningkatkan keandalan pasokan daya listrik. Nah, untuk skema sistem kelistrikan MRT Jakarta di sini adalah GIPLN memberikan tegangan 150 kV ke RSS atau gardu induk MRT Jakarta. Kemudian di gardu induk ini tegangan diturunkan menjadi 20 kV yang kemudian ditransmisikan ke IR untuk kebutuhan stasiun dan untuk TSS atau gardu traksi. Nah, di sini tegangan 20 kV itu diturunkan menjadi 1180 volt dan kemudian diubah menjadi 1500 volt DC dengan rectifier. Kemudian ditransmisikan ke OCS Overhead Contact System, di mana di sini terdiri dari simple catenary untuk elevated dan depot dan rigid catenary untuk underground yang kemudian digunakan sebagai sumber dari penggerak untuk jalannya kereta. Nah, untuk diagram alur perencanaan, pertama adalah saat memulai penelitian adalah mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian perhitungan kapasitas gardu traksi dengan rumus, keempat, perhitungan tercapai, kelima, analisa kapasitas gardu traksi terhadap pengembangan operasi, yang keenam, kesimpulan, dan berikutnya laporan telah selesai. Nah, untuk spesifikasi transformer dan rectifier. Untuk spesifikasi transformer ini ada primernya itu memiliki tegangan 20 kV, untuk secondary-nya 1180 volt, untuk rated frekuensinya 50 Hz dengan kapasitasnya dengan normal voltage-nya 4850 kVA per 2 kali 2500 kVA. Nah, untuk overload karakteristiknya ketika 100% dapat continuous, 150% dapat 2 jam, 200% dapat 5 menit, 300% dapat 1 menit dengan tipe pendingin udara. Nah, untuk winding connection adalah di primer itu delta, secondary-nya star,
tersierinya delta. Nah, untuk spesifikasinya dari rectifier ini adalah tipenya ada DT250 series dengan kapasitinya 4500 kW, pendinginnya menggunakan udara, number pasangnya adalah AC 2x3 pas dengan DC 12 push paralel. Untuk input terminal voltage-nya AC 1180 volt 50 Hz. Nah, untuk output terminal voltage-nya saat tidak ada beban 1590 volt, saat 100% full beban 1500 volt DC, saat 300% full load 1150 volt DC. Untuk continuous rate current-nya 300 ampere. Nah, di MRT Jakarta sendiri memiliki 4 gardu traksi. Nah, untuk saat penelitian ini dilakukan di gardu traksi duku atas dengan jarak total pengisian 3,728 km. Nah, pengelompokan berat kereta untuk satu transit MRT sendiri ini terdapat 6 rangkaian atau 6 gerbong yang terdiri dari 2 TC1, TC2 di mana ini tidak memiliki motor traksi. M1, M2, M1 aksen dan M2 aksen ini memiliki motor traksi. Nah, untuk pengelompokannya ini AW0 ini adalah berat kereta tanpa penumpang, AW2 ini adalah berat kereta ditambah 100% penumpang, nah, AW3 ini adalah berat kereta ditambah 200% penumpang. Nah, perhitungan dari gardu traksi duku atas menggunakan rumus arus maksimum di mana IM sama dengan total daya KW per tegangan operasi. Nah, untuk daya maksimum per jamnya, Y adalah daya maksimum per jam sama dengan C, susunan rangkaian dari kereta, kali D, jarak suplai gardu listrik, dikali 60 per H, H ini headway, dikali N ini adalah jenis track. Nah, di MRT ini menggunakan jenis double track, dikali P ini adalah rasio konsumsi kereta yang bernilai 50 kW per 1000 ton kilometer, dikali W per 1000. W ini adalah berat total KRL plus penumpang. Nah, setelah ditemukan oleh rumus di atas yang tadi itu dimasukkan ke rumus ini, yaitu Z1 sama dengan Y ditambah CM akar Y, di mana Z1 ini adalah kapasitas daya berdasarkan headway, CM ini adalah faktor elektrifikasi, yang kedua adalah Z2 sama dengan 1,5 kV kali 2 IM kali 1 dikurang alpha, yang ketiga CM faktor elektrifikasi sama dengan 1,7 kali akar IM, yang keempat, Zn sama dengan Z1 dibagi 2,5 jika Z1 lebih besar dari Z2, atau Zn sama dengan Z2 per 2,5 jika Z2 lebih besar dari Z1. Nah, ini hasil perhitungan kapasitas gardu traksi kondisi normal. Pada headway 10 menit, kapasitas trafonya 41%, dan kapasitas rectifiernya ini baru 40%, tercukupi. Untuk headway 5 menit, kapasitas transformer 70%, untuk kapasitas rectifier 68%, tercukupi. Untuk headway 3 menit, kapasitas trafonya 105%, untuk kapasitas rectifier 102%, tercukupi. Untuk headway 1 menit, kapasitas trafonya 266%. Ini tercukupi tapi dengan syarat hanya boleh selama 5 menit. Nah, untuk kebutuhan rectifiernya ini 258%. Ini tercukupi dengan syarat hanya boleh dilakukan 5 menit. Nah, untuk hasil perhitungan kondisi darurat adalah ketika headway 10 menit, untuk kapasitas trafonya ini 61%, ini tercukupi. Untuk kapasitas rectifiernya 59%, ini tercukupi. Untuk headway 5 menit, kapasitas trafonya ini 10.173, ini 105%, ini tercukupi. Untuk kebutuhan rectifier ini 102%, tercukupi. Nah, untuk headway 3 menit ini 160%. Ini tercukupi, tapi hanya boleh dilakukan selama 2 jam. Nah, untuk kapasitas rectifier ini 150%. Tercukupi, tapi hanya boleh 2 jam. Nah, untuk headway 1 menit ini 417%. Ini tidak tercukupi. Nah, untuk rectifier ini 404%. Ini tidak tercukupi, tidak bisa dilakukan tidak sanggup sampai 1 menit. Nah, untuk kesimpulannya, kapasitas daya listrik gardu traksi duku atas 9.700 kVA untuk mensuplai listrik lintas ASEAN duku atas pada kondisi normal dan headway 10 menit masih dapat terpenuhi dengan kondisi terpakai transformator 3.994 kVA atau sama dengan 41%,
rectifier 3595 kW atau 40%, headway diperkecil menjadi 5 menit masih terpenuhi dengan kondisi transformer 6774 kVA sama dengan 70%, dan rectifier 6097 kW atau 68%. Untuk headway 3 menit terpenuhi dengan kondisi transformer 10.189 kVA sama dengan 105%, rectifier 9.170 kW sama dengan 102%, dan headway 1 menit terpenuhi dengan syarat tidak boleh lebih dari 5 menit. Kondisi transformer 25.770 kVA sama dengan 266%, dan rectifier 23.193 kW sama dengan 258%. Yang kedua, kapasitas daya listrik gardu traksi duku atas 9.700 kVA untuk mensuplai listrik aliran ASEAN duku atas pada kondisi darurat dan headway 10 menit masih dapat terpenuhi dengan kondisi terpakai transformer 5.870 sama dengan 61%, rectifier 5.283 kW sama dengan 59%, dan headway diperkecil menjadi 5 menit masih terpenuhi dengan kondisi transformer 10.173 kVA sama dengan 105%, rectifier 9.156 kW 102%. Untuk headway 3 menit terpenuhi dengan syarat tidak boleh lebih dari 2 jam. Kondisi transformer 15.506 kVA sama dengan 160%, dan rectifier 13.956 kW sama dengan 155%. Dan untuk headway 1 menit tidak terpenuhi dengan kondisi transformer 40.416 kVA sama dengan 417%, dan rectifier 36.375 kW dengan persen 404%. Nah, untuk sarannya, berdasarkan perhitungan beban untuk kapasitas daya listrik gardu traksi duku atas dengan menggunakan 6 kereta, ketika kondisi darurat tidak mencukupi dengan headway 1 menit. Oleh karena itu, apabila menginginkan headway 1 menit, perlu dilakukan penambahan kapasitas gardu traksi duku atas untuk pengoperasian di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk kondisi darurat saat ini lebih aman menggunakan headway di atas 5 menit untuk mengurangi resiko trip pada gardu traksi saat jam operasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.